Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Kami akan ajak Anda untuk memantau perakiraan cuaca dalam beberapa hari ke depan dan potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi. Bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Selamat pagi, Pak Gus. Selamat pagi, Naila. Salam sehat dan selamat puasa. Salam sehat selalu, Pak Gus. Ini juga yang perlu diwaspadai ya, karena cuaca ekstrim yang terjadi sampai beberapa pekan ke depan nih. Hujan terjadi di sejumlah wilayah di barat Pulau Jawa. Bagaimana perakiraan cuaca untuk Jabodetabek dan juga Pulau Jawa hari ini, Pak Guswanto? Baik, kalau kita lihat perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah, kita melihat bahwa untuk dasarian di bulan April ini, itu ada beberapa wilayah yang diperkirakan mengalami hujan kategori rendah dan menengah ya. Kemudian ada beberapa yang kategori tinggi, yaitu kurang lebih 150 mm ya per dasarnya. Itu kira-kira terjadi di Aceh bagian barat, kemudian Jawa bagian barat, kemudian sebagian NTT, kemudian ada Jawa Tengah ya. Nanti ini juga bersifat lokal. Kemudian kita melihat juga bahwa saat ini kita melihat ada sirkulasi siklonik yang terpantau di Papua Barat, selatan Banten yang membentuk daerah konvergensi memanjang Lampung hingga Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian juga ada beberapa wilayah konvergensi yang kita lihat juga di memanjang di Riau ya. Dan ini akan menyebabkan kira-kira akan potensi hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik yang dimaksud. Kemudian kalau kita melihat juga untuk perakiraan di Jabodetabek itu sendiri, tanggal 19 April, sekarang 20 April, itu sepertinya sebagian besar ini kita cerah berawan, nanti kemudian pada siang menjelang malam hari itu biasanya cerah berawan disertai hujan ringan, dan biasanya pada malam hari masih ada bersambung kalau terjadi hujan, dan kemudian menjelang dini hari biasanya sudah reda. Dan kita melihat yang perlu diwaspadai saat ini, perlu diketahui Naila, saat ini itu sudah 29% wilayah itu memasuki musim kemarau. Ya, seperti kita melihat di Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa. Namun di sebagian Jawa bagian barat tengah itu masih mengalami musim pancaroba, artinya masih terdapat curah hujan yang perlu diperhitungkan. Seperti yang diberitakan kemarin masih terjadi hujan. Kalau kita melihat di Jabodetabek sendiri tanggal 19 ke 20 kemarin terjadi hujan sekitar di Jeberem itu sampai menjadi 123 mm ya maksimumnya. Kita lihat seperti itu. Ya, Pak Guswanto, apakah memang ini sering terjadi di perubahan musim pancaroba seperti ini? Seharusnya kan bulan April ini kita sudah memasuki musim kemarau begitu, namun di beberapa daerah masih saja terjadi hujan lebat yang bisa dikatakan cukup ekstrim. Apakah ini ada pengaruhnya dari siklon tropis, Pak Guswanto? Betul. Jadi Naila, kalau kita melihat sebenarnya perubahan daripada musim hujan pancaroba itu kan Maret, April, Mei. Jadi saat ini masih di April. Sedangkan kita lihat juga indeks Nino 34 itu masih minus 0,71, artinya walaupun kemarau tapi masih basah karena masih normalnya kan minus 0,5. Kemudian ini juga didukung yang tadi saya sampaikan, di sana kita melihat adanya sirkulasi siklonik ya di barat Selat Sunda, dan ini yang menyebabkan beberapa potensi awan hujan terjadi di sana. Jadi sifatnya ini lebih ke lokal. Seperti itu. Kalau tadi disampaikan juga bahwa yang perlu ditekankan adalah di beberapa wilayah seperti Sumedang, Cirebon itu terjadi curah hujan intensitasnya masih di bawah 53 mm ya kalau kita lihat di sini. Ya, selain daerah Jawa Barat, Pak Guswanto, mana lagi potensi hidrometeorologi yang perlu diwaspadai, titik-titik atau wilayah-wilayah mana saja di Pulau Jawa? Baik, kalau kita melihat pada kondisi yang ada saat ini, dinamika atmosfer, kemudian lokal, kemudian faktor regional juga, kita melihat ada beberapa sepekan ke depan potensi hujan dengan intensitas lebat dan disertai petir itu masih terjadi di Aceh, kemudian Sumatera Utara,
Riau sebagian, kemudian Sumatera Barat, Jambi, kemudian Bengkulu, kemudian kita lihat juga Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian kita melihat juga di wilayah timur, yaitu ada di Papua, kemudian Papua Barat dan Papua ya. Seperti itu kira-kira. Baik. BMKG juga merilis potensi gelombang tinggi pada hari ini 20 April sampai besok 21 April. Nah, kira-kira titiknya mana saja nih Pak yang perlu diwaspadai? Yang perlu kita waspadai gelombang tinggi yang kita rilis sepekan ke depan itu dengan gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter itu berpotensi terjadi di perairan timur Enggano, Hulu, perairan barat Lampung, kemudian Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa hingga Jawa Timur, kemudian Samudra Hindia Barat dan Kepulauan Mentawai hingga selatan Jawa Timur. Dan untuk tinggi gelombang di atas 4 meter ini masih belum kita deteksi. Baik, untuk cuaca ekstrim perubahan pancaroba ini kira-kira akan terjadi sampai kapan nih Pak Guswanto? Kalau kita lihat dari indeks yang terjadi ya, indeks El Nino-nya, La Nina-nya, Nino 34 itu masih kira-kira bertahan masih minus 0,7 kira-kira sampai bulan Mei kalau kita lihat seperti itu. Ini kalau saya pantau sejak Februari yang lalu tidak bergerak dari minus 0,7. Kadang-kadang turun dan naik seperti itu. Kita lihat sampai bulan Mei ya. Baik, Betul. terakhir Pak Guswanto, himbauan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah pesisir pantai begitu atau para nelayan ataupun siapapun yang sedang beraktivitas terhadap cuaca ekstrim yang saat ini masih kemungkinan terjadi sampai beberapa pekan ke depan. Silakan. Baik, kepada masyarakat dan instansi yang terkait mungkin agar tetap waspada terhadap peningkatan potensi terjadinya cuaca ekstrim di musim pancaroba babak akhir, artinya angin puting beliung, kemudian hujan es pada siang sore hari, kemudian ditandai dengan hal ini biasanya siang harinya ditandai dengan adanya pemanasan yang cukup kuat antara pukul 10 sampai 14 yang mengakibatkan terbentuknya awan konvektif dengan tinggi dasar awan yang gelap, puncaknya menjulang tinggi atau mirip bunga kol. Kemudian kami juga berharap kepada masyarakat tetap memonitor, mengupdate informasi perkembangan cuaca melalui call center 196, website BMKG maupun media sosial yang ada, Instagram, YouTube, dan seterusnya. Bahkan boleh datang ke kantor BMKG terdekat. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat di samping cuaca ekstrim saat ini juga pada musim bulan puasa barangkali bisa diimbangi kegiatan-kegiatan yang waspada tapi tetap menjalankan puasa dan termasuk juga protokol kesehatan. Kira-kira demikian. Naila. Baik, terima kasih atas informasi dan juga himbauan yang diberikan oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto sudah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia hari ini.